Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai replikasi database. Eh, Pada kesempatan kali ini, izinkan untuk kelompok kami memperjelaskan apa itu replikasi database. Perkenalkan, nama saya Sobat Ali Santosa dengan nomor absen 24. Kemudian ada rekan saya. Saya Muhammad Yusuf Musyafak, absen 17. Saya Ainin Ratna, absen 2. Ada penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Yusril Musyafak. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Sofyan. Jadi kali ini saya akan menerangkan materi dasar dari apa itu replikasi database. Nah, kita perlu mengenal lebih dahulu apa itu ya. Secara teknis, replikasi sendiri adalah proses penyalinan data secara berkelanjutan dari satu server ke server basis data yang lain. Nah, dalam arsitektur MySQL sendiri, server asal itu disebut dengan source atau primary. Nah, sedangkan server penerima itu disebut dengan replika. Teman-teman jangan sampai mensalah artikan ya, karena konsep dari replikasi dengan backup sendiri ini berbeda ya. Terus replikasi ini bersifat sinkronisasi aktif atau secara real time. Saya akan berikan penjelasannya dahulu ya. Jadi setiap perubahan yang terjadi di source, mulai dari insert, update hingga delete itu akan dicatat dalam binary log atau sering disingkat dengan binlog. Nah, replikasi di sini kemudian membaca catatan tersebut atau binlog tadi dan menerapkannya secara lokal. Hasilnya apa? Hasilnya data di replika menjadi cerminan data di source. Nah, replikasi sebenarnya memiliki beberapa topologi, mulai dari source replika. Ini adalah topologi yang paling sederhana, yaitu satu server source mengirim data ke satu server replika. Dan juga ada lagi itu multi replikasi, atau yaitu satu source memiliki lebih dari satu replika, dan juga chain replika, yaitu replika pertama menjadi sumber bagi replika yang berikutnya. Namun kali ini kita fokusnya tidak ke topologinya, jadi kita fokusnya ke studi kasusnya saja. Jadi simak baik-baik penjelasan rekan saya ini untuk studi kasus pada replikasi database ini ya. Kita masukkan server ID, login, dan binlog format di ini master. Setelah itu kita ulang MySQL-nya. Lalu kita masuk ke MySQL master. Kita jalankan MySQL menu root. Setelah itu kita show variabel like ID, login, dan binlog format untuk verifikasi konfigurasinya aktif. Setelah itu kita buat database. Lalu kita buat tabel produk. Kita buat tabel pesanan. Lalu kita buat juga tabel item per pesanan. Setelah itu kita isi data produk terlebih dahulu. Setelah itu kita lakukan storage prosedur untuk 50.000 pesanan. Kita jalankan prosedurnya. Lalu kita konfirmasi jumlah data. Lalu kita akan membuat user replikasi dan memberikan hak akses. Setelah itu kita verifikasi user berhasil dibuat. Lalu kita catat posisi binlog masternya. Setelah itu kita masuk ke terminal dan membuat file backup. Lalu kita konfigurasi untuk replika. Kita ganti server ID-nya 2 karena ini replika.
Lalu kita masuk ke terminal slave. Setelah itu kita jalankan show variable like server ID dan show variable like read only, karena replika hanya bisa membaca data. Setelah kita pastikan konfigurasinya aktif, kita masuk ke MySQL replika lagi dan membaca file backup. Pertama-tama kita keluar dari terminal dulu dan menjalankan MySQL min-u min-p untuk membaca file backup. Setelah itu kita masuk ke MySQL replika lagi. Lalu kita verifikasi data yang sudah masuk. Setelah itu kita hubungkan replika ke source dan kita mulai proses replikasi. Kita cek status replikasinya. Lalu kita masuk ke terminal master lagi, kita coba untuk menambahkan data. Setelah itu kita cek totalnya. Lalu kita akan pindah ke terminal replika. Kita lihat apakah datanya sudah masuk. Kita lihat apakah datanya sudah masuk. Setelah itu kita lihat total di search dan ternyata bertambah 3 sesuai yang telah kita masukkan tadi. Lalu kita select untuk total penjualan per produk. Untuk melihat total penjualan per produk, lalu kita lihat ranking pembeli yang paling aktif. Setelah itu kita lihat tren transaksi harian 30 hari terakhir. Lalu kita lihat tren transaksi per bulan. Lalu produk terlaris per bulan. Distribusi pesanan per kota. Lalu distribusi status pesanan. Lalu jam tersibuk dalam sehari. Lalu pada pembahasan alur replikasi database yang berikutnya adalah mengenai soal analisa. Di sini sudah kami sediakan 3 soal tentang soal analisa yang membahas mengenai replika database. Yang pertama yaitu arsitek source replika membagi beban kerja. Source menangani write transaksi, sedangkan replika menangani read dashboard dan laporan. Hal ini meningkatkan performa, tetapi perlu memperhatikan replikasi jaringan dan mekanisme failover. Pada soal yang pertama ini, jadi gini, pada kasus toko online misalnya, server MySQL itu harus melayani transaksi checkout pelanggan dan akses dashboard secara bersamaan. Jadinya menggunakan mekanisme logging ketika ada operasi yang berjalan. Transaksi checkout itu membutuhkan operasi write untuk menyimpan data pesanan, sedangkan dashboard melakukan banyak operasi read, sehingga untuk menampilkan laporan penjualan itu dan stok barang jadi bisa.
ketika dua aktivitas tersebut berjalan pada satu server yang sama, CPU, memori, dan disk itu akan saling diperebutkan. Akibatnya proses checkout yang seharusnya menjadi cepat itu akhirnya jadi lambat. Jadi harus menunggu resource tersedia dulu. Jadi solusi yang dapat diterapkan adalah arsitektur membuat source replika, yaitu source yang digunakan server source yang digunakan untuk menangani seluruh operasi write. Jadi seperti yang sudah dicontohkan pada saudari Ainin tadi, ini itu menangani seluruh operasi write, sedangkan server replika digunakan untuk menangani operasi read seperti dashboard dan laporan. Jadi dengan pembagian tugas ini beban kerja menjadi lebih seimbang dan performa transaksi pelanggan dapat tetap optimal. Nah, jadi kira-kira untuk jawaban nomor 1 seperti itu. Kemudian lanjut ke persoalan yang kedua, data pesanan terbaru yang belum muncul di dashboard disebabkan oleh replika lag, yaitu keterlambatan tersinkronisasi dari source ke replika. Dampaknya adalah data yang ditampilkan tidak selalu terbaru. Solusi dengan mengoptimalkan replikasi atau membaca data penting langsung dari source. Nah, untuk yang soalan kedua ini, jadinya secara garis besar aja, hal ini terjadi karena data yang ditulis ke source itu membutuhkan waktu tertentu untuk dikirim dan diterapkan ke replika. Akibatnya dashboard yang membaca dan dari data replikanya itu bisa menampilkan informasi yang belum sepenuhnya terbaru, jadinya ada delay. Dampaknya apa? Yaitu pengguna atau manajemen dapat melihat data yang tidak real time. Misalnya jumlah pesanan terlihat lebih sedikit dari kondisi yang sebenarnya. Untuk mengatasi masalah ini, data yang sangat penting dapat dibaca langsung dari source atau administrator dapat melakukan optimasi replikasi dan pemantauan replication lag agar keterlambatan sinkronisasi dapat diminimalkan. Jadi kira-kira mungkin seperti itu. Kemudian lanjut di persoalan yang ketiga, jika source gagal, transaksi pelanggan tidak dapat diproses karena semua operasi write berhenti. Untuk mengatasinya diperlukan failover, yaitu mempromosikan replika menjadi source baru secara otomatis atau manual agar layanan tetap berjalan. Nah, dalam arsitektur source replika, seperti server source menjadi satu-satunya tempat untuk melakukan operasi write. Oleh karena itu, kalau mengalami kegagalan secara mendadak, nanti seluruh transaksi itu dari pelanggan tidak dapat diproses karena tidak ada server yang menerima penulisan data. Meskipun replika masih dapat digunakan untuk membaca data, sistem tidak dapat menggunakan atau menyimpan pesanan yang baru, seperti kayak memperbarui stok atau melakukan perubahan data yang lain mungkin. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan layanan dan kerugian dari bisnisnya tadi. Untuk mengatasi risiko tersebut, mekanisme failover. Failover ini nantinya mempromosikan salah satu replika menjadi source baru. Ketika source utamanya gagal, proses ini dapat dilakukan secara otomatis menggunakan sistem monitoring dan failover tools, sehingga layanan dapat kembali berjalan dengan cepat dan optimal, dan downtime dapat diminimalkan. Jadi kira-kira dari 3 persoalan tersebut telah dijawab dari saya. Kemudian cukup sampai sini saja. Apabila kami ada salah kata dalam ucapan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.